Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih ya. Balik lagi. Eh, kita masih bahas mengenai akumulator. Tapi kita coba sekarang lari ke ke triplek pump. Jadi kita lari ke power ya. Ke powernya akumulator nih dari mana? Jadi power pressure-nya tuh dari mana? Kita coba pertama powernya ini dari triplek pump ya. Ini triplek pump. Kita coba buka. Ini ada karena ini ada kebocoran. Jadi kita buka, mau kita repair triplek pump. Sama yang kedua ini air pump. Ini ya. Air pump. Sama yang ketiga nitrogen. Di sini ada 16 tabung nitrogen. Ini satu, ini ada 8 ya. Terus sebelah sana juga 8. Ya. Jadi pertama kita bahas mengenai triplek pump dulu ya. Nah, triplek pump jadi seperti halnya pompa-pompa biasa. Triplek pump ya mompa aja. Jadi dia menghisap dan memompakan oli tersebut. Nah, kita review jalurnya ya. Nah, ini nih. Nah, ini kan. Nah, ini jalur hisap. Nah, jalur hisap. Nah, di sini dihisap. Dihisap di sini ya, mulai dari sini ya. Nah, ini ada spesifikasinya. Ya. Nah, ini abaikan spesifikasi karena ini ya. Nah, ini jalur hisap. Jalur hisap, dihisap seperti ini dihisap di ke pompa, dipompa, dihisap. Nah, terus dikeluarkan ke sini. Ya. Nah, dari sini kita menuju ke sana ya. Nah, ini kalau ini kayak pressure switch aja lah. Jadi kalau dia akan nge-return ke sini. Akan nge-return. Jadi dia misalkan ada pressure yang buntu atau apa, nanti dia berbuntu atau berhenti, nanti dia ngerilis di sini. Kayak bypass lah. Ya. Nah, terus kita lari ini ya. Ini ke arah dari triplek pump ya. Sana kita lihat dari ujung sananya. Ya. Nah, ini larinya ke sini. Kita coba dulu ya. Nah, ini lari ke sini. Ya. Ini lari ke sini. Ini ke atas lagi. Nah, nanti ya. Nanti ini ya. Bentar ya. Nah, ini dari sana yang tadi keluaran dari pompa itu. Nah, satu ke bawah. Ini satu ke bawah, ini adalah larinya ke sana, Pak. Ke nitrogen yang tabung ke-6 yang 16 tadi. Nah, jadi dari sini nih, ini ke larinya ke nitrogen. Nah, nanti kita ada pembahasan tersendiri dari ke nitrogen sama ke air pump. Sementara kita ke triplek pump dulu ya. Nah, ini alur dari triplek pump. Nah, ini sini. Terus nih ya, kita urut jalurnya. Nah, kita coba dari atas. Nah, ini ya. Ini kan dari bawah tadi tuh. Tuh dari bawah ya. Dari bawah sini. Sini. Nah, ini ke regulator. Tik. Di sini. Nah, di sini di adjust. Ini namanya regulator akumulator. Karena dia membawahi seperti yang kemarin saya bilang, ada berapa four way valve. Nah, ini regulator ini membawahi ini nih. Nah, yang tadi kemarin dibilang nih. Ini four way ya. Nah, ini inputnya nih. Manifoldnya. Nah, ini nih. Nah, ya. Kita balik lagi. Ini regulator ini. Ini regulator, dia lari ke sini. Nah, di sini ada four way valve juga. Nih. Ini kita ambil dari belakang ya.
Tuh, sini. Nah, ini sini. Ini ke sini bisa. Ini dari regulator bisa. Nah, ini langsung dari pipe ini ke sini. Set. Nah, baru ke manifold kan? Yang tadi yang 4-way ini. Nah, ini kan. Tuh. Nah, jadi dari sini dari pressure itu ngumpul di sini. Ya. Pressure ngumpul di sini di 4-way. Jadi kalau open ya misalkan dari sana ya. Nih, ini kan kita tadi ke sana ya, dari bawah. Nah, ini kan dari sini ya, sana ke regulator, keluar, nah, ke sini. Kan dari sini, dan dia dari sini ini kan udah pressure tinggi nih, sini. Jadi dari pressure pump itu ngumpul di sini semua nih. Di sini aja ngumpul aja, pada saat open atau close baru dia akan pressure ini akan lari ke arah yang dimaksud. Misalkan kalau kita close pasti dia akan pressure akan lari ke sana, ke cross atau ke apa namanya, ke open, seperti itu ya. Nah, satu, jadi ada triplek pump. Misalkan triplek pump ini, nanti triplek pump ini dibantu dengan satu yang tadi saya bilang mengenai di ini nih, nitrogen. Nah, ini di dalamnya ini ada karet ya, kayak blader kayak gitu. Dalamnya ada blader. Nah, jadi nanti dia ini kan ada pressure nih, seret. Dari sini kan masuk ke sini nih. Nih, dari sini kan masuk ke bawah ya. Sud. Nah, di sini dalam bawah kan ada balon nih, kayak ada balon blader kayak gitu kan, karet kayak balon kayak gitu. Nah, jadi dia balon itu ditekan sama pressure oli. Nah, ditekan misalkan, jadinya kan otomatis balon itu antara pressure oli dan tekanan nitrogen itu akan beradu, dia akan beradu. Jadi tapi dia diem aja, standby. Nanti di sini ada ukuran, misalkan biasanya 1100 ya. Nah, biasanya 1000 atau 1100 atau 1900 biasanya pressernya di sini segitu, PSI nitrogennya. Jadi ditekan. Jadi yang 1100 ini atau 1000 ini biasanya ditekan nanti sama oli dari bawah. Dek. Jadi otomatis secara teknis dia akan memberikan tambahan pressure terhadap oli tersebut. Jadi nanti akan nambah pressure lagi sininya. Nah, kan begitu kan? Jadi otomatis selain tenaganya dari triplek pump yang ada di sini, itu juga muncul dari tenaganya pressure nitrogen yang ada di 16 tabung tersebut. Gitu ya. Jadi triplek pump tenaganya dari akumulator adalah triplek pump, nitrogen di botol nitrogen. Nah, dari tambah semakin banyak tabungnya, semakin banyak semakin tahan pressernya. Juga ini sama nih ya. Ini sama. Nah, air pump juga sama. Nah, ini air pump ada 1, 2 ya. Ini sama masing-masing bekerja. Nih ya, kita contoh review nih. Nah, ini nih. Ini kan isapannya nih. Nah, ini isapannya. Ini isapannya, ini sama ya. Ini isapannya. Nah, ini outnya. Nah, ini jadi mainannya segini aja, cik 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 cik. Nah, ini kan pistonnya, cik 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 cik. Jadi pistonnya ada di sini aja nih, cik 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 cik. Jadi dia ke sini, ke apa? Keluar. Nah, nanti di sini nih, tuh ya. Ini yang sana. Nah, ini dari sini, nah, baru ke regulator lagi. Nah, di sini disebut regulator anular ya, karena dia bisa juga karena dia cuma melayani satu regulator ini. Ya, regulator ini ya. Nah, ini kan masuk nih. Ya, regulator masuk. Ya, ini masuk nih. Tuh ya, dari sini kan masuk sini nih. Nih, keluar ya. Ini di setel, nah, keluar dari sini. Nah, cuman layani ini satu. Cuman ini satu yang dilayani, yaitu anular. Jadi ini adalah regulator anular karena cuma layan ini satu. Sedangkan
regulator yang ini melayani 1, 2, 3, 4, 5 valve dilayani. Sama bypass ya, anggaplah ini kan hanya bypass saja. Nah itu untuk sekedar mengetahui. Sekali lagi saya bukan menggurui, tapi hanya berbagi ilmu saja. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan kalaupun ada salah-salah sedikit ya namanya juga sama-sama belajar. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kata-kata ataupun dalam penjelasan. Nanti next video akan coba saya review mengenai converter ya, converter dari angin ke pressure angin ke pressure oli. Ini transducer atau converter. Ini alatnya, coba nanti kita review lagi ya. Itu aja penjelasan dari saya mengenai sumber power dari akumulator. Yang pertama yaitu triplek pump, itu kedua air pump, yang ketiga nitrogen. Oke, itu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.